Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, minggu ini minggu yang berkualitas ke-949 dari program gereja 1560 kali hari Minggu yang berkualitas. Jadi saudara ingat, hari Minggu yang berkualitas berarti memberi hidup ini yang terbaik hari ini di dalam gereja. Saudara ketika ada di dalam gereja memuji Tuhan, pikiran Anda berfokus pada ibadah supaya kita berjumpa dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Jadi itu yang terbaik kita beri kepada Tuhan. Berarti 18 tahun gereja ini berdiri, yang terbaik kita beri kepada Tuhan sudah 949 kali hari Minggu. Ya, mega project hari ini hari Kamis saudara ya. Jadi saudara jangan lupa karakter Tuhan itu sangat penting bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu yang kita akan tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan karena ada karakter hidup yang baik kita keluarkan dari kehidupan kita. Hari Kamis, sabar, ramah, jujur, tambah satu lagi sekarang, berhikmat. Jadi mega project itu sudah 28, bukan 21 lagi, tapi kemarin summit itu sudah tambah lagi 7, jadi 28 karakter Tuhan yang ditambahkan. Jadi saudara makin tambah banyak, berarti makin press keinginan kita, kedagingan kita, supaya roh makin menyala-nyala dalam kehidupan kita. Supaya kita makin semangat untuk mengiring Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Jadi saudara ingat, hari Kamis sabar, ramah, jujur, dan berhikmat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, bulan Maret kita punya tema yang sangat luar biasa. Karakter Kristus membangun masa depan. Saudara, kalau saudara mau merenungkan firman Allah, berarti bukan satu kali kita baca, kita langsung tahu, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita merenungkan itu mesti berulang-ulang kita baca, supaya Tuhan memberi kita rema. Nah saudara, kalau tema kita ini, saudara, karakter Kristus membangun masa depan. Apa hubungannya karakter Kristus dan masa depan? Ya kan? Karakter Kristus dan masa depan, ada hubungan apa karakter Kristus dan masa depan? Masa depan saudara dan saya, kalau orang yang percaya kepada Tuhan, ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan sikap dan tingkah laku hidupmu. Maka itu ada karakter. Kenapa karakter saudara? Ya, karakter itu sangat penting sekali bagi orang yang percaya. Makanya gereja ini ada karakter Kristus. Ya saudara, jadi karakter, back to Jesus teaching, mega project karakter Kristus, itu penting sekali. Ya saudara, karena itu kenapa Yesus harus datang ke dunia. Seharusnya Allah tidak perlu turun ke dunia. Allah hanya berfirman, bisa jadi terang, bisa jadi gelap, bisa jadi apapun dia berfirman. Ya kan? Anugerah diberikan kepada saudara, dia tinggal berfirman. Tapi kenapa dia harus datang ke dunia? Karena dia datang ke dunia untuk menunjukkan karakter, bagaimana cara menjalankan hidup. Karena manusia sudah banyak melakukan dosa dan salah, karena tidak tahu bagaimana cara menjalankan hidup. Itu namanya karakter, Bapak Ibu. Saya kasih contoh sederhana. Orang tuamu yang mungkin sudah pulang duluan. Saudara, apakah pernah lupa belayan kasihnya? Walaupun dia jahat, dia tukang pukul, cubit, mungkin masih kecil. Tapi ketika dia pulang, dia sudah pergi. Tapi apa yang ditinggalkan bagi hidup saudara dan saya? Karakter. Saudara pasti tidak akan lupa. Bapak saya paling baik, walaupun dia pukul saya, tapi dia sayang saya. Betul nggak saudara? Iya kan? Mama juga sama. Karakter yang ditinggalkan. Yesus datang meninggalkan saudara karakter, cara hidup. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau saudara rajin baca firman ini, saudara akan mengikuti apa yang Yesus buat dalam hidup ini. Kalau saudara rajin baca Injil, saudara tahu Yesus itu siapa? Dia itu Tuhan, saudara. Tuhan yang memberi kita hidup, menciptakan kita. Tapi waktu dia di dunia ini, saudara, dia merendahkan diri. Mereka usir dia, mereka cambuk dia, mereka selipkan dia. Dia tetap memberi hidupnya.
Ya, makanya dia mendidik, mengajar saudara dan saya. Kalau kita melakukan karakter dalam kehidupan kita, pasti ada masa depan. Ya, kalau karakter itu menurut Alkitab itu menjalankan hidup yang benar di hadapan Allah. Itu karakter. Menjalankan hidup yang benar di hadapan Allah. Dan apa saudara? Memiliki sikap takut akan Tuhan. Orang kalau takut Tuhan, saudara, beda sikapnya. Tidak bisa tersembunyi dalam hatinya kepada orang lain. Karena dia takut Tuhan. Ya, tidak senyum dengan munafik. Dia senyum dengan tulus karena dia takut Tuhan. Kalau takut istri beda di rumah. Takut suami beda di rumah. Suami nggak ada nggak takut. Istri nggak ada nggak takut. Takut orang tua sama. Ketemu orang tua takut munafik. Betul ya saudara? Tapi kalau ada orang tua ya munafik. Kalau di luar terbang bebas. Kalau takut Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, miliki sikap takut akan Tuhan dalam kehidupanmu. Di mana-mana sikap karakter hidupmu pasti akan jadi baik. Dan hidupmu pasti jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu pasti ada masa depan. Tidak mungkin tidak ada masa depan dalam hidup kalau bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara kita, yang kedua, berjuang dalam kehidupanmu. Supaya apa yang kamu buat dan kamu lakukan menyenangkan Tuhan. Kalau sudah menyenangkan Tuhan, berarti bisa menyenangkan sesama di dalam kehidupan kita. Jadi hidup tidak ada kemunafikan, tapi hidup dengan ketulusan hati. Hati yang bersih, hati yang gembira itu obat. Saudara jangan tertekan di hati. Kalau tertekan di hati, timbul kanker. Ya saudara ya, ada dokter kanker, ahli kanker itu, dia berkata begini, orang Kristen, ahli kanker di Singapura, dia bilang begini Bapak Ibu, kenapa orang kena kanker? Karena sering stres, sering sakit hati, sering iri hati. Itu orang kena kanker. Kalau waktu kita iri, saraf kita tertekan, darah nggak jalan tersumbat, jadinya kanker. Itu dokter yang menjelaskan. Tapi firman Allah juga sama. Hati gembira, artinya obat. Kita nggak sakit karena ada obat. Kenapa? Senang. Fresh, tidak tertekan hidup ini. Ya, akhirnya kita hidup senang, saudara. Coba kalau saudara senang setiap hari, sakit nggak mungkin datang, dia takut. Kenapa? Orang bikin kita tidak senang, kita tetap senang, tidak usah pengaruh. Kita tidak terpengaruh dengan orang, tapi kita terpengaruh dengan firman yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Itu karakter yang kita harus belajar dalam setiap kehidupan kita. Saudara, hari ini saya kasih subtema, hidup kita di tangan Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-16 dia berkata, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Jadi hidup kita manusia ini ada di tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang membuat saudara berhasil atau tidak. Kenapa saudara? Supaya ketika Anda berhasil jangan sombong. Karena Tuhan yang mengangkat Anda menjadi berhasil dalam hidup ini. Tuhan tidak mau manusia itu sombong. Tuhan mau manusia itu mengandalkan. Makanya Yeremia 17 itu, berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang terus menghasilkan buah. Jadi buah itu dihasilkan sepanjang masa. Tidak ada musim. Ya, sepanjang hari ada musim. Buah itu dia terus mengalir dalam kehidupan saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari hidup kita ada di tangan Tuhan. Poin yang pertama, tangan Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Tangan Tuhan yang menyelamatkan kita. Ini satu kisah, saudara. Ketika Herodes menangkap Yakobus, Petrus, dan murid-murid yang lain, Yakobus dibunuh, saudara ya. Setelah Yakobus dibunuh, Petrus ditangkap. Seharusnya Petrus juga harus dieksekusi. Tapi pas hari itu adalah Paskah dalam kisah ini. Petrus dimasukkan di penjara. Herodes menyuruh 4 pasukan yang besar supaya menjaga Petrus di penjara. Kaki dan tangannya dirantai, saudara, rantai.
Petrus ada di dalam penjara. Setelah Paskah selesai, direncanakan Petrus dihadapkan kepada semua masyarakat orang Yahudi. Bagaimana Petrus akan dieksekusi seperti Yakobus. Yakobus sudah dipotong, dipenggal kepala. Kenapa? Rakyatnya senang ketika Yakobus dipenggal kepalanya. Herodes mau cari muka lagi. Sudah ada muka, cari lagi dengan masyarakat. Ya saudara ya. Ya itu manusia dunia. Ya, tapi kita cari Tuhan. Karena Tuhan segala-gala. Kalau manusia di dunia cari muka. Betul ya saudara ya. Kalau Tuhan ikut Tuhan, cari Tuhan. Tuhan menyediakan bagi saudara apapun di dalam kehidupan ini. Ya, kalau Tuhan menyediakan bagi kita tidak berlebihan. Dia tahu ukuran yang dia kasih kepada kita. Supaya kita tahu memakai dalam kehidupan kita semua. Nah saudara, dalam kisah ini, saudara yang dikasih Tuhan, tiba-tiba berdiri seorang malaikat ini masuk, Tuhan mengutus malaikat masuk di dalam penjara, saudara. Berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar di dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dengan tangannya. Bukan dengan kepala. Kalau tepuk itu tangan. Betul ya? Kalau tendang itu kaki, saudara ya. Jadi dia tepuk dengan tangan. Tek. Malaikat itu menepuk Petrus, membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Jadi saudara, waktu dia tepuk, rantai yang Petrus mau bergerak pun tidak bisa, terlepas nggak bisa. Ya, ini menggambarkan kehidupan manusia yang hari ini dalam masalah, dalam persoalan yang dia menganggap masalah itu berat sekali bagi kehidupannya, yang tidak bisa terlepas dari masalah ini. Terlalu berat hidup ini, ya kan? Diikat oleh rantai yang tidak bisa bergerak. Tapi kalau saudara hari ini sungguh-sungguh cari Tuhan dan berubah karakter hidupmu, tidak ada yang mustahil. Tuhan membuat Anda untuk terlepas dari setiap belenggu-belenggu, dari setiap masalah yang ada dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan itu luar biasa. Malaikat itu menepuk, langsung rantai itu terlepas. Petrus ini dia di dalam angan-angan, dalam mimpi. Dia masih meraih bahwa dia masih dalam mimpi. Dia belum sadar bahwa dia ini sudah bangun sebenarnya. Ya kan? Seringkali sama, Tuhan sudah menjawab doa kita. Tapi kita belum merasa bahwa jawaban itu sudah ada dalam kehidupan kita. Nah, kita pikir kita yang berusaha sehingga masalah ini terselesai. Padahal kita lupa bahwa kita ada berdoa. Dan Tuhan sudah menjadi jawaban. Nah, ini diingatkan bagi saudara dan saya. Supaya ketika kita punya masa depan yang baik, ada keberhasilan dalam kehidupan kita. Itu karena Tuhan. Bukan karena kita yang hebat. Itu karena Tuhan dan karena doa. Ya, Petrus bisa berhasil. Karena ketika dia di penjara, murid-murid yang lain, teman-teman yang lain datang dan berdoa supaya Petrus dibebaskan. Dan doa itu dijawab. Tuhan kirim malaikat datang membebaskan Petrus. Kita kembali ke ayat yang ke-8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Saudara, kisah ini sangat sederhana tapi sangat luar biasa. Ini mau menggambarkan bagi kita manusia. Ketika kita dalam masalah, dalam persoalan dalam hidup ini, kita berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan sudah jawab kita. Kita sudah dibebaskan. Hidup kita bukan untuk diri kita lagi. Tapi hidup kita harus memikirkan apa yang Tuhan mau kita buat untuk menjadi berkat bagi sesama di dalam kehidupan kita. Tuhan bebaskan kita, Tuhan melepaskan kita, Tuhan memberkati kita bukan untuk diri kita, tapi harus jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu dia bilang, upahmu besar di surga. Kita sudah bekerja untuk diri kita, tapi kita belum bekerja untuk Tuhan. Sekarang Tuhan membebaskan Petrus dari penjara, karena dia mau dipakai Tuhan untuk melayani. Belum waktunya dia pulang. Tuhan membebaskan dia dari penjara itu, supaya dia keluar, dia bisa melayani.
Makanya ketika dibebaskan, sebenarnya di dalam penjara itu ketika dia bangun, malaikat harus buru-buru keluar. Ayo keluar, jangan sampai mereka bangun semua. Tapi enggak, dia bilang pakai ikat pinggangmu. Ya, ikat pinggang itu artinya kebenaran firman Allah. Kamu masih mau Tuhan pakai untuk melayani. Kenakan sepatumu. Artinya satu kerelaan kita untuk melayani itu rela. Tidak boleh dipaksa. Mungkin pertama saudara dipaksa. Tidak ada masalah. Tapi selanjutnya saudara harus dewasa untuk rela. Setelah itu dikasih pakai apa? Jubah. Kuasa Tuhan diberi bagi setiap kehidupan kita. Untuk kita melayani Tuhan. Jadi Petrus dikasih pakai ikat pinggang, dikasih pakai sepatu, dikasih pakai jubah, saudara, yang dikasih Tuhan. Setelah dia pakai, Bapak Ibu, malaikat itu bawa dia keluar. Ayat yang ke-9. Lalu mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Dia masih mikir dia dalam mimpi. Jadi perintah itu dia menganggap dia lagi dalam mimpi. Ya. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Padahal ini terjadi. Malaikat itu bawa dia keluar, Bapak Ibu. Terus ayat yang ke-10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama, tempat kawal kedua, saudara ya, kawalannya banyak saudara ya, karena Herodes tidak mau Petrus itu terlepas. Karena dia mau buat supaya raja itu senang, jadi dia jadi raja terus. Jadi dia kasih pasukan yang banyak untuk menjaga. Tapi malaikat itu datang melepaskan Petrus dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Ya, anggap saja Herodes itu masalah yang datang dalam hidup saudara dan saya. Dia ingin menekan hidup kita. Dia ingin membuat kita supaya stres, putus asa, supaya kita jangan percaya kepada Yesus. Itu masalah yang datang. Doa kita tidak dijawab. Ya kan? Supaya kita jangan percaya lagi kepada Yesus. Ini akhir zaman, Bapak Ibu, hati-hati. Iman bisa tergoncang. Karena Anda tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman yang Tuhan beri. Siapa itu dia, Yesus yang Anda kenal dalam kehidupanmu secara pribadi. Supaya tidak gampang kita diproses dalam kehidupan ini. Jangan kita menjual Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tapi apapun yang terjadi dalam hidupmu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Ini kita pegang dalam hidup kita. Petrus itu nggak tahu, saudara. Dia sudah keluar, bawa keluar. Tapi yang aneh, saudara, waktu mereka berdiri dekat pintu, pintu itu terbuka sendiri. Zaman dulu belum ada. Zaman sekarang di mal-mal orang nggak pegang pakai pintu buka. Saudara, ada sensor. Betul ya? Belum sampai pintu terbuka. Alkitab sudah berapa ribu tahun tulis. Alkitab ini lebih duluan dari semua yang terjadi di dunia. Karena itu firman Allah berkata, semua di dunia akan lenyap, tapi firman itu kekal dalam kehidupanmu. Amin. Pegang firman itu dalam hidupmu, itu kekal. Dunia baru mau berubah menjadi luar biasa. Firman itu lebih luar biasa. Amin. Zaman dulu Petrus, saudara, coba kembali ke ayat yang ke-10 kita baca. Ya, mereka melewati pertama dan tempat kawal yang kedua sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu apa? Terbuka sendiri. Tidak ada yang pegang, terbuka sendiri. Jadi saudara jangan merasa aneh. Karena Alkitab sudah menulis duluan. Pintu itu terbuka, tidak ada yang pegang. Kuasa Tuhan itu melebihi apapun dalam kehidupan kita. Semua tertutup, kalau Tuhan membuka tidak ada yang bisa menutup. Amin. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada yang bisa menurunkan kita. Karena ada tangan Tuhan yang besar menopang setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi pintu itu terbuka. Ya, sesudah tiba di luar mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat itu hilang. Petrus kaget, saya sudah ada di luar. Betul ya? Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata,
Sekarang baru tahulah aku bahwa benar-benar Tuhan sudah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Tuhan yang menyelamatkan kita. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Tuhan sudah mengeluarkan kita dari masalah dalam hidup ini. Padahal Petrus nggak tahu. Semua murid-muridnya lagi berdoa kepada dia. Hari ini juga saya mau mengingatkan bagi kita semua hari ini. Seringkali kita berhasil dalam hidup ini. Suami berhasil, itu bukan karena suami, ada istri. Istri berhasil bukan karena istri, karena ada suami. Anak berhasil bukan karena anak, karena ada bapak dan mama yang terus berdoa. Mungkin bapak dan mama berhasil juga karena anak berdoa. Kita harus tahu itu. Kita berhasil ini karena keluarga kita boleh berhasil. Supaya keluarga itu jangan sombong. Sementara kita merontak, aku tinggalkan kau, kau tinggalkan aku. Karena apa? Keberhasilan, kesombongan itu dalam kehidupan kita. Hari ini gak ada lagi, saudara. Tuhan mempersatukan kita untuk kita saling membangun dalam kehidupan ini. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ini keluarga Kristen yang Tuhan angkat berhasil dalam hidup ini. Supaya banyak orang melihat dan mereka boleh percaya kepada Yesus. Banyak keluarga Kristen yang sudah terpecah-pecah. Ya saudara, karena apa? Itu egois, tinggi hati. Tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi, tidak mau mengakui dalam hidupnya. Dia menganggap dirinya hebat. Dunia tidak ada yang hebat, Bapak Ibu. Nanti kalau kita tahu kita tidak hebat itu ketika kita ada di rumah sakit. Sudah oksigen, sudah infus selang, semua baru kita tahu bahwa kita tidak hebat. Tapi sebenarnya kita harus sadar ketika kita masih sadar. Kita tidak ada yang hebat. Tuhan yang hebat. Yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Yang membuat kita berhasil. Amin. Ini yang kita harus pegang. Supaya kita jangan sampai di ICU baru kita sadar. Sekarang kita harus sadar. Supaya Tuhan tetap mau membuat kita untuk berhasil dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya. Tuh tangan Tuhan yang melepaskan Petrus dari masalah, dari persoalan yang berat. Karena Tuhan mau pakai hidupnya untuk melayani lagi, saudara. Kalau Tuhan melepaskan Petrus, Herodes nggak bisa cari Petrus lagi. Tuhan sudah bawa Petrus untuk melayani. Tuhan sudah tutup hati Herodes. Jangan cari anakku. Urusan negaramu, jangan urus dengan dia. Itu urusanku. Tuhan itu bisa merubah setiap kehidupan kita. Dia bisa buat. Tapi dia mau kita sadar sendiri. Supaya kita bisa menjalankan hidup dengan baik dengan Tuhan. Amin. Dia bisa buat apapun dalam kehidupan kita. Yang kedua. Tangan Tuhan yang memproses setiap perjalanan hidup kita. Supaya apa? Kita makin mengenal Tuhan. Kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Manusia kalau tidak diproses, dia menganggap rendah. Tuhan itu gak ada apa-apa. Suka-suka dia aja. Mau gereja, dia gereja. Mau doa, dia doa. Mau baca firman, dia baca. Gak perlu. Karena dia sudah sukses. Kita diproses supaya makin kita keluar seperti emas yang murni. Mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Semua orang dilewati. Suka dan duka. Diproses. Ketika diproses, sakit rasanya. Mau ditolak, tidak mau diterima. Ya kan? Mau lari, tidak mau. Saya banyak diproses Tuhan. Hari ini saya ngomong, dan saya juga lari. Tidak mau melayani Tuhan. Ya, tapi saya diproses. Akhirnya saya mengerti, saya ketemu Tuhan. Saya berjumpa Tuhan. Ya, akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup, Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Asal aku bertanggung jawab atas pelayanan yang dia beri bagi kehidupanku. Itu yang paling penting. Jadi semua diproses. Kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-11. Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau. Dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Semua masyarakat itu lihat. Raja itu juga melihat apa yang menjadi proses Tuhan bagi seorang dukun. Berjumpa dengan Paulus dalam pelayanannya.
Dia mengacaukan pelayanan itu dengan dukun-dukun. Paulus berdoa supaya tangan Tuhan menurun memproses hidupnya. Supaya dia tahu bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada iblis begitu banyak. Dan akhirnya dia buta, tidak bisa melihat. Ketika dia buta tidak bisa melihat, respon raja itu luar biasa. Ayat yang ke-12. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Seringkali kita diproses dalam kehidupan kita. Ketika kita diproses, keluar dari proses itu kita saksi. Dan orang-orang mendengar itu, mereka bertobat. Artinya begini saudara. Ketika Tuhan memproses hidup kita supaya kita mengenal Dia. Mungkin lewat sakit, lewat masalah keuangan, lewat apapun. Tuhan menolong kita keluar, kita menjadi saksi. Tuhan tolong saya ketika saya sakit. Kebaikan Tuhan luar biasa. Dokter mungkin tidak bisa, tapi Tuhan menolong. Tapi yang aneh bagi manusia, ketika Tuhan menolong dia, 2 bulan, 3 bulan kemudian, tidak pernah gereja, tidak pernah cari Tuhan. Kebaikan Tuhan itu diabaikan begitu saja. Padahal sebenarnya Tuhan yang menolong dia, bukan dokter yang menolong dia. Ini manusia. Tuhan tidak pernah lalai mencatat kebaikan yang Anda buat dalam hidup ini. Kalau saudara nggak percaya, naik ke atas, lihat di buku itu ada tulis. Tapi manusia seringkali lalai kebaikan yang Tuhan beri dalam hidupnya. Hari ini kita mesti sadar dalam hidup ini bahwa semua keberhasilan ini karena Tuhan. Amin. Saudara berhasil hari ini itu karena Tuhan. Lakukan yang baik bagi Tuhan. Supaya kamu bisa melayani sesama dalam hidupmu yang baik. Itu Tuhan senang. Pasti ada masa depan yang lebih baik yang Tuhan beri bagi hidup ini. Karena itu Tuhan bilang, Tuhan percayakan hal yang kecil. Kalau kamu buat yang baik, Dia akan percayakan hal yang besar. Kamu harus lakukan terus yang baik. Jangan sampai kasih yang besar kamu lupa. Yang kecil kamu setia, yang besar kamu tidak setia. Itu kesalahan sendiri Bapak Ibu. Jadi hidup ini diproses. Bapak Ibu dan saya diproses dalam kehidupan ini. Supaya kita mengenal Tuhan dan mau melayani Tuhan. Memberi hidup ini kepada Tuhan sungguh-sungguh. Yang ketiga, yang terakhir. Tangan Tuhan menyertai orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Tangan Tuhan menyertai orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Siapa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh saja, Tuhan kasih malaikat jaga kita 24 jam. Saudara yakin enggak? Ada malaikat sepanjang perjalanan hidupmu, setiap hari masuk rumah, keluar rumah, kemanapun. Ada malaikat menyertai kita. Saudara yakin enggak? Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Kita baca Mazmurnya. Mazmur 37 ayat yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidak sampai apa? Tergeletak. Sebab apa? Tangan Tuhan menopang tangannya. Tuhan menyertai kita. Tidak sampai tergeletak. Kuk yang kupasang itu ringan. Kita bisa pikul 10 kilo, tidak mungkin dia kasih 100 kilo. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kita merasa berat. Kalau kita dekat Tuhan, kita merasa ringan. Karena bukan kita yang pikul, tapi Tuhan yang menyertai kita. Yang membuat beban kita jadi ringan. Itu karena Tuhan. Jadi tangan Tuhan, saudara, yang terus menopang hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Kita baca Amsal 21 ayat yang ke-31. Supaya ketika kita berhasil kita tahu. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Berarti orang boleh mempersiapkan apapun dalam hidupmu. Tapi Anda harus melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Karena itu kemenangan ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Jadi saudara mau rencangkan apa, mau buat apapun. Gampang. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak menuntut yang aneh-aneh. Dia bilang masuk kamar, tutup pintu, kasih tahu aja. Betul gak saudara?
Dia bilang, oh jangan begini, kamu mesti cari Tuhan ada di sana. Tidak ada, saudara. Ya Alkitab tulis, kalau orang bilang Tuhan ada di sana, tidak usah dia ada dalam hidupmu. Anda butuh sesuatu, mau menjalankan segala sesuatu. Di mobil kalau Anda teringat pun, saudara angkat hati kepada dia. Dia ada dalam kehidupan, dia tidak pernah meninggalkan hidup. Ya, saya bicara ini karena saya biasa sibuk dalam perjalanan kemanapun saya jalan. Kalau Tuhan ingatkan seseorang dalam pikiranku, langsung saya biar nyetir, saya berdoa. Doa orang Kristen tidak terbatas 2 kali, 3 kali sepanjang hari dalam hidupmu. Tarik napas itu adalah doa kepada Tuhan. Amin. Supaya kita kuat, jangan takut hadapi apapun dalam hidup ini. Kamu boleh mempersiapkan yang hebat, yang luar biasa, tapi kalau tidak libatkan Tuhan, jadi satu kesombongan dalam kehidupanmu. Maka itu Amsal berkata, kamu boleh mempersiapkan apa yang banyak, mau perang, mau juga, tapi harus libatkan Tuhan. Supaya ketika engkau berhasil dalam hidup ini, engkau tahu bahwa Tuhan segala-gala dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita belajar bersama-sama dalam kehidupan ini. Supaya kita mengiring Tuhan dengan apa yang Tuhan buat, lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Satu ayat lagi saudara, kita mau belajar supaya kita merendah. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yesus itu merendahkan diri, bahkan sampai mati dan mati di atas kayu salib. Kalau kita mau merendahkan diri kita, tangan Tuhan yang kuat itu akan mengangkat kita. Dia yang membuat saudara dan saya akan berhasil dalam hidup ini. Supaya lewat keberhasilan hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bukan nama kita yang dipuji, nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan dalam hidup ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan.